Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang peraturan zero odol. Moda transportasi darat adalah primadona bisnis logistik barang Indonesia selama ini. 90% lalu lintas angkutan barang memang bertumpu pada jalan raya. Selain karena faktor biaya yang lebih terjangkau, persaingan pengusaha truk barang juga terjadi. Intinya, mereka saling berlomba-lomba memberikan harga paling murah dengan muatan terbesar. Banyak praktik modifikasi kendaraan agar dapat mengangkut muatan berlebih perlu menjadi sorotan. Banyak pengusaha karoseri dan bengkel ilegal menyediakan jasa itu, padahal itu menyalahi aturan. Penertiban truk overdimension overload atau odol menjadi perhatian serius dari pemerintah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menyatakan bahwa pada 2021 Indonesia akan bebas dari truk odol. Pemerintah telah melakukan sinergi lintas interaksi antara Dishub, kepolisian, dan pengelola jalan tol. Upaya pemerintah dalam penanganan odol ini antara lainnya adalah penyempurnaan regulasi, salah satunya dengan melakukan revisi regulasi penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Revisi yang dimaksud adalah perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Selanjutnya, peningkatan prasarana UPPKB atau peningkatan prasarana UPPKB juga dilakukan dengan penerapan sistem informasi, akreditasi unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor penggunaan teknologi. Tahun 2018 telah dilakukan sistem e-tilang pada jembatan timbangan online atau JTO. Meskipun belum semua jembatan timbangan menggunakannya, tapi secara bertahap akan dilengkapi semua jembatan timbangan ini dengan sistem e-tilang untuk menghilangkan potensi hubungan langsung antara pihak pengemudi dengan para petugas. Kerjasama operasional UPPKB atau Kementerian Perhubungan mengajak pihak swasta untuk menjadi pengelola jembatan timbang dan penegakan hukum. Beberapa hal yang dilakukan dalam penegakan hukum antara lainnya: A. Menerapkan sistem tilang elektronik. B. Transfer kelebihan muatan. C. Penyediakan pelanggaran pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kendaraan overdimensi. D. Perusahaan karoseri diminta patuhi regulasi rancangan bangunan kendaraan bermotor. Pada dasarnya, pemerintah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang diharapkan oleh pemerintah tujuannya demi mencapai kelancaran akses prasarana jalan. Pemerintah berharap melalui kebijakan zero odol dapat menekan biaya untuk perbaikan jalan sehingga dapat digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya. Selain itu, resiko kendaraan odol juga akan berkurang. Kebijakan zero odol harus tetap diberlakukan mengingat dampaknya menimbulkan kerugian untuk pemerintah serta membahayakan pengguna jalan lainnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dikardiansyah, absen 14. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen dari rekan saya. Kali ini saya akan membahas permasalahan terkait kasus kebijakan zero odol. Akibat diterapkannya kebijakan zero odol, sebanyak 1.000 sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Indonesia atau disingkat AKSI di Banyuwangi menggelar demo besar-besaran pada 3 Januari 2022.
untuk menolak penerapan zero odol atau over dimension overload. Gerakan itu merupakan aksi untuk unjuk rasa yang kedua yang dilakukan setelah tuntutan mereka yang disampaikan pada demo pertama pada 22 November 2021 lalu. Tidak ada direspon dari pihak berwenang. Sopir yang menggelar demo untuk membawa 250 truk dan 50 pick up yang tidak diberikan perpanjangan izin kir sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Sopir-sopir sekarang banyak yang tidak bisa bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya akibat kendaraan mereka tidak bisa beroperasi. Aksi unjuk rasa ini digelar di AFDB Ketapang, Banyuwangi dengan titik kumpul di Terminal Sejanjung Ketapang. Mereka memperjuangkan nasib para sopir sampai menang karena apa yang mereka tuntut pada saat demo pertama dulu sama sekali tidak direspon dengan baik. Koordinator aksi yang juga ketua aksi Selamat Barokah mengatakan aturan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Perhubungan nomor 21 2019 tentang pengawasan terhadap barang mobil atas pelanggaran ukuran lebih atau over dimension dan pelanggaran muatan lebih overloading sangat memberatkan para sopir logistik. Sebuah dampak aturan tersebut, banyak sopir yang tidak bisa bekerja karena kendaraan ditolak saat akan melakukan uji kir atau uji kelayakan kendaraan. Penolakan kebijakan zero odol tidak hanya berasal dari kalangan sopir, namun dari berbagai kalangan seperti pelaku usaha angkutan logistik. Mereka melihat kebijakan zero odol ini hanya akan menyingkirkan para pengusaha logistik kelas menengah ke bawah, sebab mereka menurutnya pelaku usaha menengah bawah ini tidak memiliki biaya untuk memodifikasi lagi truk-truk yang sudah ada saat ini agar sesuai dengan standar kebijakan zero odol. Lalu dari kalangan pedagang komunitas pertanian juga keberatan dengan memberlakukan zero odol ini, sebab peraturan ini sangat memberatkan. Mereka sangat rugi dari sisi operasional, namun jika mereka menaikkan harga di pasar tidak kuat karena harga pasti melambung. Hal serupa dilontarkan pedagang sayuran. Dampak zero odol ini juga akan dialami oleh para petani, sebab para petani tidak akan bisa membeli lagi hasil pertanian mereka dalam jumlah besar. Akibatnya, petani juga akan memberhentikan para pekerja mereka. Tapi menurut saya, kebijakan zero odol harus tetap diberlakukan karena odol memiliki dampak diantaranya keselamatan, patah as roda, dan ban bocor, terguling, lalu kejadian kecelakaan lintas karena adanya overload di jalan. Kemudian dampak yang lain adalah dampak terhadap tingginya social cost, diantaranya kerusakan jalan. Dengan itu, Indonesia harus segera bebas dari odol agar tercipta ketertiban baik dalam barang serta lalu lintas jalan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Aulia Kairani, absen 22. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen dari rekan-rekan saya. Kali ini, saya akan membahas hukum terkait kasus kebijakan zero odol. Seperti yang disinggung rekan-rekan saya sebelumnya, pemerintah tentunya memiliki alasan kuat untuk mengeluarkan kebijakan zero odol atau over dimension overload ini. Dapat kita ketahui bersama, telah banyak infrastruktur jalan di berbagai daerah, khususnya di Banyuwangi yang rusak, bergelombang, bahkan hingga berlubang. Hal tersebut 80% disebabkan oleh para dump truck yang kelebihan muatan. Dan sangat disayangkan, jalan-jalan yang rusak adalah jalan yang ramai dilalui pengendara. Seperti ungkapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya pada akhir Januari, yaitu kendaraan angkutan barang yang melanggar over dimension overload ditengahari menjadi penyebab kerugian sejumlah sektor seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, serta pelabuhan. Kementerian PUPR mencatat kerugian negara sudah mencapai 43 triliun rupiah. Kecelakaan angkutan barang juga meningkat, produktivitas kendaraan tak maksimal, serta timbul di berbagai ruas jalan akibat banyaknya kendaraan angkut melanggar odol yang
jalan sangat lamban. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 169 menyebutkan bahwa pengemudi atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud, dilakukan pengawasan muatan angkutan barang. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan sebagai mana dimaksud alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pada pasal 70 ayat 3 yang melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji. Jika dilihat dari undang-undang dan peraturan pemerintah sebelumnya, sudah sangat jelas akan menjadi pelanggaran berat jika kendaraan melebihi muatan. Lantas, mengapa masih banyak kendaraan yang melebihi muatan bahkan lebih dari 5%? Dari sini, kita dapat mengetahui bersama alasan kuat dikeluarkannya kebijakan zero odol. Penegak hukum menciptakan komitmen zero odol antara lain penegasan aturan International Maritime Organization atau IMO atas odol pada truk kontainer, pembentukan satgas atau task force, normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih melanggar ketentuan, dan penurunan barang serta penundaan perjalanan. Namun, sekuat apapun pemerintah, apabila masih ada oknum yang melakukan hal melanggar kebijakan, ini tidak akan pernah terselesaikan untuk masalah overdimensioning overload di Indonesia. Dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak terkait hal tersebut. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, barusan telah diterangkan kepada kita semua tentang kebijakan zero odol, permasalahannya yang terjadi dalam kasus zero odol, serta hukum yang terkait dengan kasus zero odol. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan lanjutan yang telah dibahas oleh rekan saya tadi, sekaligus akan menutup pidato pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, setelah kita dengar pidato yang disampaikan oleh rekan saya, maka telah jelas disampaikan bagaimana implementasi pemerintah, permasalahannya yang terjadi, serta hukum yang terkait dengan kebijakan zero odol. Lantas pertanyaannya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kasus zero odol tersebut? Kementerian Perhubungan menghimbau agar pengguna jalan menaati peraturan batas muatan karena hal itu menyangkut keselamatan para pengguna jalan. Dalam unggahannya, Kementerian Perhubungan menyebut maksud dari upaya penanganan kendaraan zero odol, yakni pertama, pemerintah harus memikirkan cara bagaimana agar kebijakan zero odol ini tidak berdampak kepada masyarakat dengan adanya kenaikan harga barang. Jadi, kebijakan zero odol ini jangan sampai nantinya kerugian yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Kedua adalah mengubah regulasi agar orang tidak melanggar. Misalkan untuk kelas jalan, itu harus dinaikkan kapasitas dukungannya agar kendaraan-kendaraan yang berdimensi besar bisa memulai jalan tersebut sehingga orang cenderung tidak melanggar. Karena meskipun kelas jalan setiap kendaraan sudah ditentukan, tetapi kalau kelas jalan di ruas jalan itu tidak diubah, maka tetap tidak boleh dilewatkan. Itu berarti PP-nya harus direvisi, harus dibedakan antara yang berlaku di kendaraan atau di ruas jalan. Yang ketiga adalah sosialisasi. Untuk kapasitas hukum yang perlu dibuat rambu kelas jalan di semua jalan, dan pemerintah harus mensosialisasikan kepada semua pemilik barang dan operator. Tetapi
Tetapi rambu-rambu jalan yang juga tidak boleh diberlakukan harus disosialisasikan terlebih dahulu selama sebulan. Dalam kebijakan baru tersebut tentunya tidak semudah membalikkan tangan bagi pemerintah untuk kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan ada banyak tantangan bagi pemerintah dalam kebijakan tersebut, terutama oleh pihak yang dirugikan. Karena kebijakan tersebut, pemerintah harus tegas dalam mengambil hukum bagi pelanggar, baik seseorang ataupun instansi yang berkaitan. Pemerintah juga harus memperketat pengawasan, bagi pengawasan kepada kendaraan yang terjaring maupun pengawasan kepada pihak keamanan yang bertugas. Kita tahu bahwasanya tidak semua pihak yang sudah diberi amanat bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai zaman dahulu sampai sekarang, pasti ada pihak-pihak yang bisa membeli hukum dengan uang. Hal ini juga harus diantisipasi pemerintah agar kebijakan zero odol ini bisa berjalan sesuai harapan. Menurut saya, pemberlakuan kebijakan terkait zero odol ini membawa manfaat bagi masyarakat, serta mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Bagi saya, semua upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi zero odol tersebut dapat terangkum dalam tiga sifat, yaitu tiga sifat yang dimiliki pemerintah, yaitu percaya, berani, dan konsisten. Pemerintah harus percaya, artinya pihak pemerintah seperti polisi yang bersangkutan itu harus dapat dipercaya dan tidak boleh menghalalkannya hukum yang hanya demi uang. Yang kedua adalah berani. Pemerintah juga harus berani mengambil langkah hukum jika ada yang melanggarnya. Pemerintah juga harus siap dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pihak yang tidak menyukai kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah konsisten. Upaya-upaya yang telah saya paparkan tadi juga harus dilakukan dengan konsisten, karena menurut saya kebijakan bisa berhasil jika karena terbiasa, dan kebiasaan itu terkadang memang harus dimulai dengan paksaan. Mungkin cukup sekian saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya Firda juga mewakili rekan saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf apabila dari ucapan kata maupun penjelas kami ada yang menyinggung hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.